Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa fil hadits man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi fis sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Abil Hasan As-Sadili sebagaimana dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, beliau berkata, kil nafsaka wazinha bis-shalah, kil nafsaka wazinha bis-shalah, takar dirimu, timbanglah dirimu dengan melihat salatmu. Kil nafsaka wazinha bis-shalah, ukurlah dirimu dengan melihat salatmu. Auditlah salatmu, telitilah bagaimana tatkala dirimu mengerjakan salat. Lebih lanjut Syekh As-Sadili mengatakan, fa inintahat anil hudud, jika salatmu dapat menghentikan dirimu dari nafsu duniawimu, dari nafsu syahwatmu, fa'lam annaka sa'idta, ketahuilah bahwa engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Jika salatmu dapat menghentikan dari berbagai nafsu duniawi yang tidak halal, nafsu-nafsu ingin memiliki harta dengan cara yang tidak halal, nafsu-nafsu menyalurkan syahwat yang bukan terhadap istrinya, fa'lam annaka sa'idta, jika itu bisa dihentikan oleh dirimu semuanya, fa'lam annaka sa'idta, maka ketahuilah bahwa dirimu termasuk orang yang beruntung. Memanfaatkan duniawi dalam pengertian mumpung masih menjabat, aji mumpung ada kesempatan, mumpung semuanya bisa engkau lakukan, jika itu bisa dihentikan semua, ketahuilah bahwa dirimu maka termasuk orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun jika sebaliknya, jika salatmu tidak dapat menghentikan nafsu duniawimu, nafsu serakahmu, nafsu syahwatmu, nafsu bejatmu, mumpung menjabat, mumpung ada kesempatan, tidak peduli apakah itu halal ataukah haram, yang penting itu duit, yang penting itu harta, yang penting bisa menjadi orang kaya. Kata Syekh As-Sadili, beliau mengatakan, fabki ala nafsika, maka tangisilah dirimu. Fabki ala nafsika,
tangisilah dirimu, berarti dirimu dalam keadaan bahaya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah melalui Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dengan tegas Allah berfirman, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Para ulama dan ahli tafsir berkaitan dengan Al-Ankabut ayat 45 menegaskan, bila ada orang Islam, bila ada muslim yang sholat terus tetapi maksiatnya pun jalan, yang dikenal dengan STMJ, maksiat iya, sholat juga iya, maka perlu dilihat kembali sholatnya. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus berkaitan dengan ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Beliau menegaskan, faman arada an ya'rifa haqiqatahu indallahi ta'ala, barang siapa yang ingin mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah, wa yandur ma'ahu khalahu, maka lihatlah dirinya tatkala bersama Allah, lihatlah dirinya tatkala ia salat, lihatlah dirinya tatkala ia berinteraksi dengan Allah di dalam salat. Falyandur ila salatihi, maka lihatlah kondisi salatnya tatkala ia salat. Imma bisukuni wal khusyu, apakah salatnya itu dilakukan dengan hening, dengan tenang dan khusyuk, berlama-lama berinteraksi dengan Allah. Wa imma bil ghaflati wal ajalah, ataukah ia lalai dan terburu-buru ingin solatnya cepat-cepat selesai. Jika solat kita itu ingin dikerjakan dengan lalai, terburu-buru, ingin cepat selesai, ingin cepat-cepat mengakhiri solatnya tanpa zikir ba'da solat, maka menunjukkan dirimu masih belum memahami hakikat solat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa salat itu interaksi kita dengan Allah. Salat itu kita sedang bersama Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, fa inna sholata mujalasatullahi ta'ala, bahwa salat itu kita sedang duduk-duduk berinteraksi dengan Allah, sedang bersama Allah. Inna sholata mujalasatullahi ta'ala, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Sehingga tatkala kita sholat dengan tenang dan khusyuk, berlama-lama berinteraksi dengan Allah dalam sholat, menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala engkau duduk berinteraksi dengan Allah di dalam sholat, lam yahsul laka syai'un, tidak menghasilkan apapun bagimu. Sholatmu tidak menghentikan perbuatanmu dari perbuatan maksiatmu. Ketika engkau sholat tidak menghentikan perbuatan maksiatmu, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, dalla dzalika ala maradin fika, berarti ada penyakit di dalam dirimu, ada yang tidak beres di dalam dirimu. Wa huwa imma kibrun au ujmun au adabin au adamu adabin, bisa jadi penyakit itu adalah penyakit kibir, penyakit sombong. Bisa jadi penyakit itu adalah penyakit ujub, penyakit bangga diri, dan bisa jadi penyakit itu au adamu adabin, ingin selalu dilihat orang dan etikanya dia tidak punya etika adab di dalam sholat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bagi yang sholatnya tergesa-gesa ditambah tanpa zikir, farubba sholatin la tasluhu lil qabul, berapa banyak orang yang sholat tapi tidak pantas untuk diterima sholatnya oleh Allah. Karena itu agar sholat kita diterima Allah, maka mari kita kerjakan sholat yang wajib-wajibnya dan juga yang sunnah-sunnahnya dengan tenang, dengan hening dan khusyuk. Dan ba'da sholat sebaiknya apabila tidak ada keperluan yang mendesak, maka ditambahlah dengan zikir la ilaha illallah, setidak-tidaknya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal istighfarallah 3 marrat,
setidak-tidaknya apabila selesai sholat itu beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu mari kita introspeksi diri, koreksi diri kita masing-masing, audit sholat kita masing-masing. Lakukan sholat kita dengan tenang dan sholat kita dengan khusyuk. Dengan tenang dan khusyuk ditambah zikir ba'da sholat, agar Allah berkenan memenuhi segala kebutuhan kita, agar Allah berkenan mengabulkan segala keinginan-keinginan kita. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir dari khutbah ini mari kita renungkan hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Barzah Nahdota bin Ubaid al-Aslami. Pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba, apakah dia akan bergeser ke surga ataukah ia akan bergeser ke neraka, sehingga akan ditanyakan kepada orang itu 4 hal perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Apakah lebih banyak dihabiskan di tempat-tempat kemaksiatan, ataukah dihabiskan di tempat-tempat kajian mengingat Allah, ataukah dihabiskan di majlis-majlis zikir mengingat Allah. Itu yang kita tahu. Yang kedua, wa an ilmihi fima amila fi, akan ditanya tentang ilmunya, ilmu yang dimilikinya dihabiskan, dihikmatkan untuk apa? Apakah dihikmatkan untuk kemangkaran atau kezaliman, ataukah untuk mendukung kebenaran dan keadilan? Ilmumu dihabiskan di mana? Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, akan ditanya wa an malihi min aina iktasabat wa fima anfaqah, hartanya akan ditanya diperoleh dari jalan halal atau haram, dan kemudian hartanya itu dibelanjakan kemana. Berkaitan dengan harta ada 2 pertanyaan. Harta itu bagaimana diperolehnya, caranya bagaimana? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Apakah dengan cara dengan menghimpun riba ataukah dengan cara-cara yang tidak halal yang lainnya? Serta setelah diperoleh harta itu dibelanjakan kemana? Apakah dibelanjakan di jalan Allah, untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk membantu fakir miskin, ataukah lebih banyak dihabiskan untuk menuruti hawa nafsu mulut dan hawa nafsu syahwat? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pertanyaan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, dan jasadmu diorientasikan kemana? Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Silam Taufik, beliau menjelaskan mengenai maksiatnya perut. Maksiatnya perut adalah makan makanan riba, makan makanan yang diharamkan. Sedang maksiatnya mata, melihat aurat wanita lain yang tidak halal. Sedang maksiatnya lisan, ghibah, namimah, adu domba, mencaci maki orang, dan seterusnya. Maksiatnya telinga, maksiatnya tangan, dan maksiatnya kaki, terkait dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada bagian penutup dari khutbah ini, mari kita renungkan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah menegaskan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa khusyuk dan berlama-lama di dalam salat kita, dan Allah jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.